Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat, kurnia, dan nikmatnya lah insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Marilah kita sama-sama untuk melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang mengacu kepada kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Temanya yang ke-12 yaitu Induk Quran. Segala puji hanya untuk Allah. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan, yaitu bagian pertama tentang Quran Kitabullah. Ayatnya adalah ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Pada pangkal ayat yang kedua surat Al-Fatihah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, artinya segala puji-pujian untuk Allah. Hamdan itu artinya adalah pujian atau sanjungan. Di pangkal ayat itu diletakkan al atau alif lam, sehingga menjadilah bacaannya alhamdu. Al artinya mencakup segala jenis. Dengan sebutan alhamdu berartilah bahwa segala macam pujian, sekalian apa jua pun macam pujian, pujian besar atau pujian kecil, atau ucapan terima kasih karena jasa seseorang. Kepada siapapun kita memberikan pujian, namun pada hakikatnya tidaklah seorang juga yang berhak menerima pujian itu, melainkan Allah. Lillahi, hanya semata-mata untuk Allah. Jadi, dapatlah kita lebih ditegaskan lagi, Alhamdulillahi, segala puji-pujian hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain yang berhak mendapat pujian itu. Meskipun misalnya ada seseorang berjasa baik kepada kita, meskipun kita memujinya, namun hakikat dari pujian itu hanyalah kepada Allah. Sebab orang itu tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau tidak
karena Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita puji seseorang insinyur atau arsitek misalnya, karena dia mendapat ilham mendirikan sebuah bangunan yang besar dan indah. Tetapi kalau kita pikirkan lebih dalam, dari mana dia mendapat ilham perencanaan itu kalau bukan dari Tuhan? Oleh sebab itu, kalau kita sendiri dipuji-puji orang, janganlah lupa yang empunya puji itu ialah Allah, bukan kita. Nabi Muhammad SAW ketika dengan sangat jayanya telah dapat menaklukkan kota Mekah, beliau masuk ke dalam kota dengan menunggang ontanya. Sahabat-sahabat beliau gembira dan bersyukur karena apa yang dicita-citakan selama ini telah berhasil. Namun beliau Rasulullah tidaklah mengangkat muka dengan pongah karena kemenangan itu, melainkan ditundukkannya wajahnya ke bawah, lekat kepada leher onta, mensyukuri nikmat Allah dan mengucapkan puji-pujian. Kemudian sambungan ayatnya, Rabbil Alamin, artinya pemelihara semesta alam. Pada umumnya, arti alam itu ialah seluruh yang ada ini selain dari Allah. Setelah dia menjadi jamak, yaitu menjadi kalimat alamin, berbagailah dia ditafsirkan orang. Setengah penafsiran itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alamin adalah makhluk insani ditambah dengan malaikat, jin, dan setan. Tetapi dalam Al-Quran sendiri pernah bertemu kata alamin itu hanya dikhususkan maksudnya untuk manusia saja. Sebagaimana firman Tuhan di surat Al-Hijr ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam nanhaka anil alamin. Artinya, mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Setelah terlebih dahulu kita dikenalkan kepada Allah sebagai Allah yang tunggal, sekarang kita dikenalkan lagi kepada Allah sebagai Rabbun. Kata Rabbun ini itu meliputi segala macam pemeliharaan, penjagaan, dan juga pendidikan dan pengasuhan. Maka kalau di dalam ayat yang lain kita bertemu bahwa Allah itu khalaqa, menjadikan dan menciptakan, maka di sini dengan menyebut Allah sebagai Rabbun, kita dapat mengerti bahwa Allah itu bukan semata-mata pencipta, tetapi juga pemelihara. Bukan saja menjadikan, bahkan juga mengatur. Seumpama matahari, bulan, dan bintang itu akan beredar demikian teraturnya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, menit ke menit, detik ke detik, berjalan teratur telah berjuta-juta tahun. Kalau bukan pemeliharaan dari Allah sebagai Rabbun. Manusia pun demikian.
Dia bukan semata-mata dijadikan bahwa sejak masih dalam keadaan nutfah, air setitik yang kecil, sampai menjadi alaqah dan mudghah, sampai muncul ke dunia, sampai menjadi makhluk yang berakal, dan sampai juga meninggal kelak, tidaklah lepas dari tilikan Allah sebagai pencipta dan sebagai pemelihara. Untuk semua pemeliharaan dan penjagaan, pendidikan, dan perlindungan itulah kita diajar mengucapkan puji kepadanya, Rabbul Alamin, Tuhan serwa sekalian alam. Kalau kita pertalikan lagi dengan beberapa penafsiran tentang alamin tadi, bahwa yang dimaksudkan itu adalah makhluk manusia. Dapatlah kita pahamkan betapa tingginya kedudukan insan atau manusia sebagai khalifah Allah di tengah-tengah alam yang luas ini. Maka di dalam ayat pembukaan ini kita telah bertemu langsung dengan tauhid yang mempunyai dua faham itu, yaitu tauhid uluhiyah pada ucapan alhamdulillah dan tauhid rububiyah pada ucapan Rabbal Alamin. Dan sudah jelaslah sekarang bahwa dalam ayat segala puji-pujian adalah kepunyaan Allah, pemelihara dari sekalian alam itu, telah mengandung dasar tauhid yang dalam sekali. Tidak ada yang lain yang patut dipuji melainkan Dia, Allah. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Al-Fatihah ayat 2 yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Semoga ringkasan tafsir ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan marilah kita senantiasa setiap setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, kesuksesan, dan mendapat pujian dari orang lain, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanya untuk Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pemelihara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.